Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zahra Ayu Aziza dengan NPM 2417051007 dari kelas A jurusan Ilmu Komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai evolusi komputer, dimulai dari organisasi dan arsitektur komputer, beserta cara saya untuk belajar memahaminya. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar organisasi komputer. Nah, pertama saya akan menjelaskan pengertian organisasi dan arsitektur komputer terlebih dahulu. Di sini saya juga sudah membuka jurnal yang saya temukan di Google. Di sini tertulis bahwa organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Nah, ini sama ya dengan yang ada di sini. Nah, contohnya ada sinyal, interface, memori teknologi. Kemudian ada juga pengertian dari arsitektur komputer sendiri. Di sini tertulis bahwa arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Nah, ini juga sesuai dengan yang ada di PPT. Contohnya set instruksi, jumlah bit yang digunakan untuk penyajian data, mekanisme input-output, teknik pengalamatan atau addressing teknik. Nah, di sini juga terdapat perbedaan dari arsitektur komputer dan organisasi komputer. Di sini tertulis kalau arsitekturnya itu bisa sama, tapi organisasi bisa berbeda. Arsitektur bisa bertahan lama dari tahun ke tahun, sedangkan organisasi itu menyesuaikan perkembangan teknologi. Di sini juga terdapat contoh-contoh yang mendukung kalimat tersebut. Lalu di sini ada struktur dan fungsi. Pengertian struktur sendiri adalah bagaimana masing-masing komponen saling berhubungan satu sama lain, sedangkan fungsi itu merupakan operasi dari masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Komputer sendiri memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi pengolahan data atau data processing, yang kedua ada penyimpanan data atau data storage, lalu ada pemindahan data atau data movement, dan yang keempat ada kendali atau control. Ini untuk pemindahan data, ini penyimpanan data, ini alur pengolahan data, nah kemudian komputer sendiri memiliki 4 struktur utama, yaitu yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit yang berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer. Nah, kesepakatannya CPU ini disebut sebagai prosesor. Ini ya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa struktur utama CPU ini ada 4. Yang pertama ada register, lalu arithmetic and logic unit, lalu internal CPU interconnection, dan control unit. Nah, di sini kita dapat melihat fungsi-fungsi dari komponen tersebut. Yang pertama ada control unit, ini untuk mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer secara keseluruhan. Lalu ini ada arithmetic and logic unit atau ALU, berfungsi untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Lalu register sebagai penyimpanan internal bagi CPU. Lalu ada CPU interconnection, ini untuk menghubungkan seluruh bagian dari CPU tadi. Nah, kemudian terdapat 3 struktur lain di dalam komputer, yaitu memori utama sebagai penyimpanan data, lalu input output berfungsi untuk memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya,
Dan yang keempat ada sistem interconnection, yaitu sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan input output. Nah, kemudian di sini masuk ke evolusi dan kinerja komputer. Nah, komputer generasi pertama ini menggunakan vacuum tube atau tabung vakum untuk menyimpan baris perintah. Nah, yang termasuk komputer generasi pertama ini ada ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Nah, ini ditemukan oleh Eckert dan Mauchly dari University of Pennsylvania. Nah, dibuatnya tahun 1943 dan selesai tahun 1946. Komputer ini dipakai sampai 1955. Di sini ada spesifikasi ENIAC. Yang pertama itu memanfaatkan bilangan desimal, lalu mempunyai berat 30 ton dengan volume 1500 kaki kuadrat, lalu berisi 18.000 vacuum tube dengan daya listrik yang diperlukan 140 kW, lalu memiliki kecepatan operasi 5.000 per detik, memiliki 20 akumulator yang mampu menampung 10 digit bilangan desimal, dan masih menggunakan saklar manual. Nah, lalu yang kedua ada Feynman machine. Nah, ini konsepnya stored program komputer. Dapat lihat di sini. Tahun 1946, Feynman bersama koleganya mulai mendesain komputer baru dengan konsep program penyimpanan, yang kemudian dikenal sebagai komputer IAS atau Computer of Institute for Advanced Studies, karena dikembangkan di Computer of Institute of Advanced Studies. Nah, ini ada struktur mesin Feynman, ada peralatan input output, lalu ada arithmetic and logic unit, lalu ada main memory, sama ada program control unit. Lalu ini ada details dari IAS sendiri. Nah, dapat lihat juga di sini struktur dari komputer IAS. Nah, ada memori utama untuk menyimpan data dan instruksi, lalu ada arithmetic logic unit atau ALU untuk mengolah data biner, control unit untuk melakukan interpretasi instruksi-instruksinya dalam memori sehingga adanya eksekusi instruksi tersebut, lalu ada input output untuk berinteraksi dengan lingkungan luar. Nah, ini ada secara detail ya. Ada ALU IAS, ada memory buffer register, lalu ada memory address register, lalu ada instruction register, instruction buffer register, program counter, lalu ada akumulator, dan yang terakhir ada multiplier quotient. Nah, lalu yang ketiga ada komputer komersial. Nah, pada tahun 1950-an mulai bermunculan industri komputer, antara lain tahun 1947 ada Eckert Mauchly mendirikan Eckert Mauchly Computer Corporation.
dengan produknya UNIVAC 1, Universal Automatic Computer, sebagai tulang punggung perhitungan sensus di USA. Ini ya. Lalu muncul UNIVAC 2 pada tahun 1950 dengan karakteristik lebih cepat dan memori lebih besar. Kemudian tahun 1950 juga muncul dua perusahaan, yaitu Sperry dan IBM, yang pada saat itu mendominasi pasar. Ini ya. Nah, kemudian di komputer generasi kedua ini terjadi perubahan mendasar pada komputer berupa penggantian vacuum tube oleh transistor. Nah, ini ya, transistor ini menggantikan vacuum tubes karena lebih kecil, lebih murah juga, lebih ringan, terus disipasi daya lebih rendah, solid state device, dan terbuat dari silikon atau sand. Nah, transistor ini ditemukan pada tahun 1947 di laboratorium Bell oleh William Shockley dan kawan-kawan. Nah, yang termasuk komputer generasi kedua ada IBM 7094, Nah, yang termasuk komputer generasi kedua ada IBM 7094 dan ada DEC PDP 1 atau Digital Equipment Corporation tahun 1957 yang meluncurkan komputer pertamanya, yaitu PDP 1. Nah, kemudian di komputer generasi ketiga memasuki era microelectronics sebagai pengganti transistor. Mikroelektronik sendiri secara harfiah berarti elektronika kecil. Di mana terdapat sebuah komputer yang dibuat dari gerbang logika, sel memori, dan interkoneksi. Nah, mikroelektronik ini juga sering dikenal sebagai chip. Ini ya, vacuum tube, transistor, lalu ada small scale integration, medium scale integration, large scale integration, very large scale integration, ultra large scale integration. Nah, di sini ada Moore's Law. Moore's Law ini di mana kepadatan komponen dalam sebuah chip meningkat. Nah, jumlah transistor dalam chip menjadi 2 kali lipat setiap tahunnya. Namun sejak 1970 perkembangan agak lambat, sehingga jumlah transistor menjadi 2 kali dalam sebuah chip berkembang setiap 18 bulan. Nah, harga dari chip rata-rata tetap dan nggak berubah. Jalur elektronik lebih pendek, ukuran yang mengecil, meningkatkan fleksibilitas, mengurangi daya dan membutuhkan pendinginan. Beberapa interkoneksi meningkatkan reliabilitas.
Nah, yang termasuk dalam komputer generasi ketiga itu ada IBM 360, kemudian ada DEC PDP 8. Nah, kemudian di sini ini termasuk komputer generasi ketiga ya. Nah, lalu di sini ada komputer generasi terakhir. Komputer generasi terakhir ini memanfaatkan mikroprosesor. Di sini ada perkembangan mikroprosesor. Yang pertama ini tahun 1971 ada 4004 mikroprosesor pertama. Lalu dengan semua komponen CPU adalah single chip 4 bit. Diikuti dengan munculnya 8008 tahun 1972 8 bit mikroprosesor dengan desain aplikasi khusus. Nah, tahun 1974 ini ada Intel atau mikroprosesor dengan kegunaan umum. Nah, ini Intel. Nah, di sini terdapat solusi dari peningkatan penggunaan DRAM. Yang pertama itu ada meningkatkan jumlah bit per akses, mengubah interface DRAM, lalu mengurangi frekuensi akses memori, meningkatkan bandwidth interkoneksi. Nah, ini untuk Pentium. Coba ya kita cari Pentium. Nah, di sini kita dapat mengetahui kalau Pentium sendiri adalah nama merek prosesor atau CPU yang diproduksi oleh Intel, yaitu salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Nah, beberapa poin tentang Pentium nih. Ada awal mulanya, Pentium awalnya dirancang sebagai prosesor untuk komputer pribadi dan menjadi sangat populer di era 90-an dan di awal 2000-an. Nah, nama ini dipilih karena Intel tidak bisa mendaftarkan angka sebagai merek dagang. Nah, dipilih Pentium karena berasal dari kata penta, karena ini adalah generasi kelima. Nah, ini ada generasi-generasi Pentiumnya. Sekarang ini Pentium masih ada, tapi biasanya digunakan untuk prosesor kelas entry level atau level bawah, cocok untuk laptop murah, komputer sekolah, atau penggunaan dasar seperti browsing atau mengetik. Nah, kemudian ini ada PowerPC.
di sini kita bisa tahu kalau PowerPC adalah arsitektur prosesor yang dikembangkan di awal 90-an oleh Apple, IBM, dan Motorola kerjasama ini dikenal dengan nama AIM Aliansi AIM. Nah, di sini kita bisa tahu kalau PowerPC sendiri, yaitu Power Performance Computing, adalah jenis prosesor yang dulu dipakai di banyak komputer dan perangkat elektronik. Nah, ini tuh dikembangkan di awal 90-an oleh Apple, IBM, dan Motorola. Nah, PowerPC ini pernah dipakai di komputer Apple di tahun 1994 sampai sekitar 2006. Nah, di server dan superkomputer, lalu ada di konsol game seperti Nintendo GameCube, perangkat embedded atau tertanam seperti router, printer, sistem otomotif, dan peralatan industri. Nah, Oke, segitu aja. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.